Aku bersalah kepada Tracy Smith 2 tahun lalu. Jadi mulai hari ini, aku akan memberikan setengah dari penghasilan harianku kepada Tracy sebagai kompensasi. Aku tidak akan pernah mengingkari kata-kataku dan menyangkalnya. Kalau tidak, aku akan mati dengan tragis. Ini seperti perjanjian pembayaran hutang anak SD. Tulisan yang miring-miring ini adalah surat perjanjian yang ditulis oleh Tracy saat itu. Di bawahnya ada tanggal dan tanda tangannya serta sidik jari Daniel. Dan sidik jari itu dibuat oleh Tracy dengan menggigit jari Daniel dan menekannya dengan darahnya. Saat menulis surat perjanjian pembayaran utang ini, Tracy saat itu masih bermarga Smith. Dia mengira Daniel adalah seorang gigolo di bar Kaisar, jadi dia memaksanya menggunakan uang yang dia hasilkan dari pelayanan yang dia berikan untuk melunasi utangnya. Sekarang Tracy melihat perjanjian itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa di dalam perjanjian ini tidak dituliskan pekerjaan Daniel, juga tidak ditetapkan pendapatan apa. Terlebih lagi meski keduanya waktu itu sepakat batas waktu perjanjian adalah 3 bulan, tapi di dalam perjanjian tersebut tidak tertuliskan batas waktu ini. Dengan kata lain, menurut perjanjian ini, Daniel masih harus memberikan setengah dari pendapatan hariannya kepada Tracy sejak hari penandatanganan kontrak sebagai kompensasi. Mungkinkah ini yang dimaksud Daniel? Tracy merasa sangat bersemangat dan segera menelpon pengacara Joyce. Nona, ini... Naomi masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tak lama kemudian panggilan pun terhubung. Tracy segera bertanya, apa surat perjanjian yang ditandatangani langsung dan dibubui sidik jari sah secara hukum? Menurut praktek pada umumnya harus melewati pemeriksaan dan peninjauan. Tapi jika ada surat keterangan tambahan, maka tidak perlu melewati pemeriksaan dan peninjauan lagi. Pengacara Joe menjawab dengan sangat profesional. Seharusnya tidak ada surat keterangan tambahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan? Tracy lanjut bertanya. Kenapa tidak ada surat keterangan tambahan? Pengacara Joe tiba-tiba berkata, surat keterangannya selalu ada di tempatku. Apa? Tracy tertegun. Rapat dewan dimulai jam 3. Sekarang sudah jam 2:20. Anda harus segera bersiap dan berangkat. Pengacara Joyce berkata sambil tersenyum, saya akan menunggu Anda di kantor. Mendengar kata-kata ini, Tracy tiba-tiba tersadarkan ternyata Daniel dari awal telah meninggalkan jalan untuknya. Daniel takut setelah dia pergi akan ada banyak orang jahat yang datang untuk merebut hartanya. Bahkan walaupun ia sudah memindahkan semua asetnya untuk Tracy, dia masih tidak bisa mencegah berbagai tindak kejahatan yang akan muncul. Jadi dia meninggalkan jalan lain. Surat perjanjian pelunasan utang yang awalnya hanya candaan, hanya dibuat sendiri tanpa memiliki efek hukum, tapi disertai dengan surat pernyataan yang ditulis langsung oleh pengacara akan menjadi efektif. Tapi ini hanya bisa dikeluarkan pada saat-saat kritis. Jadi Daniel memilih 2 orang yang tidak mencolok, Bibi Rihanna dan pengacara Joy, untuk menjaganya secara terpisah. Seberapa hebatnya Samuel, dia juga tidak akan terpikirkan di tangan kedua orang itu masih ada kartu as terakhir. Tracy merasa sangat senang segera menyimpan surat perjanjian itu dengan baik dan memerintahkan Naomi untuk bersiap-siap, lalu bergegas kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Kemudian berangkat ke kantor Skywheel. Naomi awalnya ingin membawa lebih banyak orang, tetapi Tracy justru menyuruh orang-orang itu tetap di rumah. Dia khawatir Samuel akan melakukan sesuatu lagi terhadap anak-anak, akan sangat berbahaya. Jadi kali ini keluar Tracy hanya membawa Naomi dan Annie. Di tengah jalan ponsel Tracy berdering lagi. Direktur Tony menanyakan situasinya. Dia hanya menjawab, aku sedang dalam perjalanan ke sana. Kamu ingin datang? Apa sudah punya persiapan?
Direktur Tony khawatir. Aku datang, sudah pasti ada persiapan, Tracy berkata. Tapi aku khawatir mereka akan menghalangiku, tidak membiarkanku naik. Serahkan ini padaku, Direktur Tony segera berkata. Sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan, aku masih memiliki sedikit otoritas ini. Baguslah, sampai ketemu nanti. Baik. Setelah menutup telepon, Tracy berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Dr. Heidi. Bagaimana situasi di tempat Anda? Sepertinya aku harus meminta cuti beberapa hari lagi. Dr. Heidi menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, Nona Friska. Ada apa dengannya? Tracy bertanya dengan cemas. Aku dan dia berteman. Aku benar-benar ingin mengetahui keadaannya. Apa yang terjadi padanya? Dia... Dr. Heidi ragu-ragu sejenak tetapi tetap tidak mengatakannya. Privasi orang lain, aku tidak bisa mengatakannya. Tapi... Apakah itu Tracy? Tiba-tiba dari ujung telepon terdengar suara yang lemah. Iya, Nona Friska, jawab Dr. Heidi. Berikan padaku teleponnya. Friska meminta ponselnya. Heidi menyerahkan ponselnya padanya, kemudian terdengar suara pintu tertutup. Nona Friska, Tracy merasa tidak tenang. Tracy, suara Friska lemah terkandung aura kebencian di dalamnya. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Aku tidak berbuat salah padamu. Bahkan, aku pernah membantumu. Kenapa kamu mencelakaiku seperti ini? Tracy tertegun sejenak lalu berkata, Nona Friska, apa kamu ada salah paham padaku? Salah paham? Friska sangat emosional. Apa kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak berada di Hotel Phoenix tadi malam? Kamu tidak berada di kamar pria bajingan itu? Tracy tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kamu jelas tahu dia palsu. Kenapa tidak memberitahuku? Friska bertanya dengan penuh emosi. Kenapa kamu tidak menghentikannya ketika dia ingin menganiayaku? Kenapa kamu membiarkan aku ditipu dan ditiduri olehnya? Kenapa? Friska menangis dengan hebat. Ia terus mengulang kata-kata kenapa, kenapa. Mendengar suara tangisannya, Tracy merasa kasihan dan bersalah di dalam hatinya. Dia menunggu suasana hati Friska lebih stabil sebelum menjelaskan. Nona Friska, saat itu aku sedang di kamar mandi. Saat mendengar suaramu, aku ingin keluar menghentikannya. Tapi ketika aku hendak keluar, seseorang membekapku dengan obat bius dan membuatku pingsan. Lalu... Jangan beralasan lagi. Friska memotongnya, berteriak marah dengan kebencian yang mendalam. Kalau kamu benar-benar dibius, tidak mungkin bisa meninggalkan hotel itu dengan lancar. Kalau kamu bisa keluar dengan aman, berarti kamu memiliki kesempatan untuk menyelamatkanku. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu melihatku dianiaya oleh bajingan itu. Apa kamu senang? Apa kamu diam-diam menertawakanku? Kamu senang akhirnya berhasil menyingkirkan sainganmu. Kelak tidak ada yang akan merebut Daniel yang asli lagi denganmu. Aku tidak... Tracy Moore. Friska sama sekali tidak memberi Tracy kesempatan untuk menjelaskan. Dendam ini, aku akan terus mengingatnya. Nona Friska, Tracy masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Friska langsung menutup telepon. Dia menghela nafas tak berdaya, memegang ponsel dengan ekspresi sedih di wajahnya. Naomi berkata dengan marah, atas dasar apa dia menyalahkan Nona? Apa hubungannya dengan Nona? Jelas-jelas ayahnya yang mencelakainya, juga Billy. Dia harusnya balas dendam pada mereka.
mungkin lebih mudah mengalihkan kebencian pada saingan. Tracy tersenyum pahit. Nona Tracy, kenapa Anda menelponnya? Naomi tidak mengerti. Nona tidak perlu mempedulikannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona. Aku menelpon untuk mengetahui situasinya. Tracy mengerutkan kening dan berkata, sekarang Samuel sudah akan bergabung dengan Dewan Direksi Grup Wellens. Langkah selanjutnya adalah mengumumkan pernikahan keluarga Amberson dan Wellens. Tapi aku lihat situasi Friska saat ini, seharusnya dia sudah tahu identitas Billy. Dia bahkan memilih untuk bunuh diri. Meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, dia mungkin tidak akan mengorbankan harga dirinya untuk menikah dengannya. Apakah itu berarti rencana keluarga Amberson akan ditunda? Naomi bertanya dengan tergesa-gesa. Belum tentu. Tracy menggelengkan kepalanya. Orang seperti Samuel akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Mungkin dia akan memaksanya, atau mungkin akan membiarkan putri sulungnya menikah dengan Billy. Intinya, dia tidak akan melepaskan kesempatan besar ini. Tracy terdiam sejenak lalu melanjutkan, tapi dilihat dari situasi Friska saat ini, masalah pernikahan pasti akan ditunda untuk sementara waktu. Ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Ternyata begitu. Naomi menghela nafas lega. Terjadi sesuatu pada Friska. Dia seharusnya menyalahkan ayahnya dan Billy. Kenapa menyalahkan Nona? Nona tidak perlu merasa bersalah. Rasa bersalah pasti ada, tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Tracy mengerutkan kening dan menatap jam tangannya. Lebih cepat lagi mengemudinya. Waktunya sudah tidak sempat. Baik, Naomi dengan cepat menambah kecepatan mobilnya. Pada pukul 3:05 mereka akhirnya sampai di bawah gedung kantor Skywheel. Seperti yang sudah diperkirakan, sekelompok pengawal menghentikan Tracy. Direktur Tony ingin turun menemuinya, tetapi ditahan oleh orang-orang dari keluarga Amberson. Dia sama sekali tidak bisa meninggalkan ruang rapat. Tracy baru saja ingin memimpin orang untuk menerobos masuk. Saat itu Lily, Hartono, dan yang lainnya datang bersama Sanjaya. Ada 8 pengawal yang tegap di belakang mereka. Semuanya adalah pengawal Daniel dulu. Selanjutnya penjaga keamanan Skywheel tidak berani menghentikannya lagi. Sekelompok orang mengawal Tracy dan Sanjaya masuk ke dalam gedung dan memasuki lift. Tracy segera bertanya, Paman Sanjaya, bagaimana Anda bisa keluar? Thomas mengutus orang untuk menyelinap ke Villa Taman Oriental dan membawaku keluar secara diam-diam. Lalu Lily membawa orang untuk menjemputku. Sanjaya merasa sangat emosi. Bajingan itu berpura-pura menjadi Tuan Daniel, mengusirmu keluar dari keluarga Wellens, menculik anak dan bekerja sama dengan orang luar untuk merebut harta keluarga Wellens, membuat grup Wellens menjadi kacau. Benar-benar gila. Tidak ada gunanya memarahinya sekarang. Tracy mengerutkan kening dan berkata, Billy akan menjadikan Samuel sebagai dewan direksi grup Wellens. Hal ini harus dihentikan. Kalau tidak, kelak akan ada masalah besar. Intinya sekarang adalah membuktikan bahwa orang itu bukanlah Tuan Daniel, tetapi Billy. Sanjaya berkata, selama bisa membuktikan hal ini, dia tidak akan memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Sulit. Tracy tersenyum pahit. Tuan besar sudah tidak ada. Keluarga Wellens tidak memiliki anggota keluarga yang lain. Kerabat jauh tidak dapat membuktikan apapun. Tes DNA anak-anak, semua orang mengira mereka bukan anak kandung Daniel. Jadi, bagaimana kita membuktikan hal ini? Mungkin bisa dibuktikan dengan hal lain. Lily mengingatkan, proyek yang dulu diurus oleh Tuan Daniel, juga pengetahuan yang dimiliki beliau. Dia tidak akan mengerti hal-hal itu sebelum terjadi sesuatu padanya.
Daniel sedang menderita penyakit serius. Dia bisa beralasan dirinya sakit, sehingga mempengaruhi otaknya. Jadi dia tidak ingat apa-apa. Tracy membayangkan hasil metode ini. Lalu, semua orang sangat cemas. Sekarang hanya ada satu cara. Tracy mengerutkan kening. Meskipun ini bukan solusi yang baik, tapi dapat mengembalikan beberapa kerugian, juga menunda sedikit waktu. Apa? Sanjaya bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Tracy keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona Tracy. Pengacara Joy sudah menunggunya. Bagi Billy, dia hanyalah karakter kecil yang tidak menyolok. Tidak ada yang memperhatikannya. Karena itu tidak ada yang menghalanginya. Pengacara Joy. Tracy bergegas mendekat. Bagaimana dengan surat pernyataan itu? Di sini. Pengacara Joy menyerahkan sebuah amplop padanya. Tracy membukanya dan melihat bahwa itu memang surat pernyataan yang ditulis sendiri oleh Daniel. Ringkas dan langsung pada intinya, kurang lebih isinya adalah: karena berutang pada Tracy Moore, Tracy Smith. Jadi 2 tahun yang lalu, dia pernah menandatangani perjanjian pembayaran utang dengannya. Sejak tanggal penandatanganan perjanjian, 50% dari semua pendapatan atas namanya akan diberikan kepada Tracy tanpa syarat. Perjanjian itu sudah dilampirkan sertifikat identitas dan surat notarisnya. Melihat perjanjian ini, mata Tracy langsung memerah. Pada saat ini, suasana hatinya campur aduk, rumit dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak pernah menyangka bahwa candaan dan lelucon pada saat itu kini malah menjadi penyelamat hidupnya. Setiap janji yang dikatakan Daniel padanya, termasuk lelucon ini, telah terpenuhi sepenuhnya. Tracy dan Daniel telah mengalami banyak pasang surut selama bertahun-tahun. Keduanya juga pernah memiliki banyak kecurigaan dan pertengkaran, kebencian juga kesalahpahaman. Tapi apapun yang terjadi, setiap kali sesuatu terjadi pada Tracy, Daniel akan melindunginya seperti seorang malaikat pelindung. Bahkan di akhir hidupnya, dia masih memikirkan segala cara untuk menyiapkan jalan baginya, mengatur lapisan demi lapisan pelindung untuknya, mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Meski dia tidak ada di sisinya, cintanya tetap seperti sepasang sayap yang kuat, melindunginya dari angin dan hujan. Presiden Daniel menyerahkan ini padaku sebelum terjadi sesuatu padanya. Dia bilang, tunggu Anda sendiri yang mencariku, baru boleh aku keluarkan. Pengacara Joyce menjelaskan, sebenarnya, sebelumnya aku melihat Anda sangat cemas dan berpikir untuk mengingatkan Anda, tapi khawatir akan ketahuan orang luar, jadi aku tahan sampai sekarang. Tidak apa-apa, sekarang adalah momen yang terbaik. Tracy memegang 2 amplop, meluruskan pinggangnya dan berjalan menuju ruang rapat. Pengacara Joy dan Namui mengikuti Tracy. Lily mendorong kursi roda Sanjaya mengikuti dari belakang. Hartono dan sekelompok pengawal mengawalnya di belakang. Sekelompok orang terlihat percaya diri, membawa keyakinan pasti menang. Ketika pengawal Billy melihat mereka datang, mereka buru-buru melangkah maju untuk mencegat. Hartono dan yang lainnya tidak sungkan, langsung mendorong orang-orang itu menjauh dan menghadapi mereka secara langsung. Kedua belah pihak berdebat tanpa henti di depan pintu ruang rapat. Perkelahian kelihatannya akan segera dimulai. Saat ini Winnie membuka pintu ruang rapat dari dalam. Ketika para dewan direksi melihat Tracy membawa sekelompok orang masuk, mereka awalnya terkejut sesaat, lalu mereka melihat Sanjaya dan buru-buru mengerumuni mereka. Paman Sanjaya, Anda akhirnya datang juga. Paman Sanjaya, Presiden Daniel ingin Samuel bergabung dengan Dewan Direksi. Tolong nasihati beliau. Paman Sanjaya, Anda harus menangani masalah ini.
Semua orang menaruh harapan pada Sanjaya. Sanjaya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Tracy, menunggunya berbicara. Orang-orang itu langsung mengerti orang yang akan memimpin keseluruhan situasi hari ini bukanlah Sanjaya, tetapi Tracy. Segera ada seseorang berkata, "Nona Tracy, tolong bujuk Presiden Daniel." "Benar, Nona Tracy. Bagaimana bisa membiarkan seseorang yang bermarga Amberson bergabung dengan Dewan Direksi Grup Waylands? Presiden Daniel sedang linglung."